Hingga Andrew melihat langsung liontin giok di leher anak itu. Barulah dia sadar anak yang dibuli Maria tadi ternyata adalah putra kandungnya yang hilang bertahun-tahun, 8 tahun lalu. Sang wanita demi tidak mengganggu karir Andrew, justru memilih putus darinya. Namun tak lama setelah itu, dia baru tahu kalau dirinya hamil. Akhirnya dia melahirkan anak itu seorang diri. Kini anak semakin besar. Wanita merasa sudah saatnya anak bertemu ayah kandungnya. Di sisi lain Andrew sebenarnya tidak pernah lupa pada wanita itu. Dia bahkan mengadakan konferensi pers untuk mencari keberadaan wanita tersebut. Anak itu sudah hampir waktunya bertemu ayah. Namun ibunya tertidur dan tak kunjung bangun. Akhirnya anak membawa foto ayah dan ibu bersama, lalu pergi sendiri mencari ayahnya. Dengan petunjuk nama perusahaan dari ibunya, anak datang ke depan gedung grup besar itu, tapi baru mau masuk langsung dihentikan satpam. Satpam mengusirnya. Katanya tempat ini bukan untuk anak kecil. Anak buru-buru menjelaskan kalau ayahnya ada di dalam, dan dia punya urusan penting dengan ayahnya. Dia memohon agar satpam membiarkannya masuk. Satpam balik bertanya siapa ayahnya. Anak dengan yakin bilang ayahnya adalah Andrew, CEO grup Lu. Mendengar itu satpam langsung tertawa. Karena semua orang tahu CEO belum pernah menikah, tidak mungkin punya anak. Satpam menyuruh anak pergi main di tempat lain. Namun anak yang pintar itu tidak menyerah. Dia sembunyi di troli pengangkut barang. Akhirnya berhasil masuk ke perusahaan. Begitu keluar dari persembunyiannya, dia tanpa sengaja menabrak ketua dewan. Ketua panik bertanya apakah anak baik-baik saja. Anak mendongak langsung memanggilnya kakek. Bahkan bilang kakek pasti rindu ingin menggendong cucu. Ketua kaget dan heran. Bertanya kenapa dia dipanggil kakek. Anak bilang ingin kakek membawanya bertemu ayahnya. Ketua bertanya siapa ayahnya. Anak menjawab Andrew. Ketua makin bingung. Karena anaknya bahkan belum punya pacar. Bagaimana bisa ada anak? Tapi wajah anak ini benar-benar mirip Andrew kecil. Ketua pun diam-diam mengambil sehelai rambut anak. Menyuruh asistennya segera lakukan tes DNA. Dia berencana membawa anak itu menemui Andrew. Namun tiba-tiba ada rapat darurat. Ketua terpaksa meninggalkan anak menunggu. Anak yang tak sabar ingin bertemu ayah. Diam-diam masuk lift. Di lorong dia justru berpapasan dengan Maria. Maria kesal dan menyalahkan anak berjalan ceroboh. Anak cepat-cepat minta maaf. Mengatakan dia tidak sengaja. Maria lalu bertanya siapa ayahnya. Anak menjawab Andrew. Maria kembali bertanya siapa ibunya. Anak berkata ibunya bernama Madeline. Mendengar nama itu Maria terkejut bukan main. Karena dulu dialah yang memisahkan Andrew dan Madeline. Tak disangka setelah sekian tahun, Madeline ternyata melahirkan anak Andrew. Maria bertekad tidak boleh membiarkan Andrew tahu kebenaran ini. Dia memutuskan harus menyingkirkan anak itu. Dia pura-pura baik hati, mengatakan akan membawanya menemui ayahnya. Anak yang polos pun percaya. Dengan gembira mengikuti Maria. Namun berjalan lama tidak juga bertemu ayah. Anak mulai curiga. Berhenti melangkah dan bertanya kenapa belum sampai. Maria berbohong bilang ayahnya ada di depan pintu. Menyuruhnya tetap ikut. Tapi anak keras kepala menolak. Dia berusaha melepaskan tangan Maria. Aksi itu menarik perhatian orang-orang sekitar. Anak buru-buru minta tolong. Namun Maria menyebut dirinya putri keluarga kaya. Membuat orang-orang takut tidak berani campur tangan. Anak sadar situasi berbahaya. Saat Maria sibuk mengelabui orang, dia langsung lari ke lantai atas, menuju ke arah kantor ayahnya. Maria panik lalu memanggil satpam perusahaan untuk mengejar. Anak berlari sekuat tenaga. Sementara satpam juga memburu dari belakang. Suasana pun jadi kacau balau.